Pertama, teman-teman boleh buka dulu untuk yang PPT-nya, mungkin yang kemarin belum sempat join gitu ya. Di sini kita udah ngejelasin tentang PPT onboarding, tapi aku mungkin mau highlight di timeline kalender aja, karena ada update penyesuaian, barangkali teman-teman mau coba atur waktunya gitu ya. Silakan kalau misalkan mau dibuka. Di sini yang pertama adalah kalendernya ada kelas pembekalan gitu. Kalau misalkan teman-teman ingat sebelumnya itu kita bakalan ada orientasi sama relawan itu di tanggal 4 Juli. Nah, tapi karena mungkin khawatir kurang waktu untuk open recruitment-nya atau seleksinya, jadi kita agak extend gitu ya. Orientasi bareng sama relawan semuanya itu jadi di tanggal 11 dan 12 Juli gitu. Jadi yang berubah itu hanya di slide 42 sama 43, tapi untuk kalender selebihnya kayak refleksi bulanan, terus habis itu yang kelas-kelas yang lain itu sudah fix gitu. Nah ini buat di slide 42 sama 43, teman-teman bisa lihat di tadi ya, kita balik ke sini, di baris kedua, diklik PPT orientasi, terus menuju ke slide 42 dan 43. Nah, teman-teman boleh dikosongin di beberapa tanggal ini gitu ya. Terutama mungkin yang tanggal 11, tanggal 12 kayak gitu. Jadi boleh diatur waktunya juga secara pribadi gitu ya. Terutama yang mungkin 11 sama 12 ini karena akan ketemu sama relawan reguler yang kita bakalan oprek insya Allah akan mulai hari ini sampai nanti tanggal 3 Juli gitu. Nah, terus untuk simpul Gema sama simpul Daya, tugas pertamanya apa sih gitu ya setelah ini gitu. Kemarin mungkin ada yang udah semangat gitu ya, Kak tugas aku ngapain, terus aku harus apa gitu. Jadi memang karena ini transisi semester dan tahun ajaran, teman-teman ya perlahan aja. Sebagai gambaran di bulan Juni sama Juli itu teman-teman lebih banyak mempelajari dokumen sama mempelajari ngebantuin seleksi relawan untuk di Gema sama di Daya gitu ya simpulnya. Jadi nanti kita akan seleksi bareng-bareng, terus nanti pembagiannya teman-teman bisa atur sendiri divisinya, dan next step hari ini nanti kakak-kakak ketua divisi dan koordinator harus membuat WhatsApp komunikasi divisinya masing-masing gitu. Jadi memang bertahap di Juni sama Juli ini teman-teman lebih banyak mempelajari dokumen tadi ya sama persiapan untuk support seleksi relawan. Kurang lebih itu. Nah, mungkin kalau untuk yang divisi kemitraan dari Simpul Gema gitu ya, itu nggak ada relawan yang didampingi gitu ya, tapi mungkin nanti bisa support bantu relawan yang lain gitu. Dan gimana cara ngebantuinnya? Biasanya nilai dari form seleksi relawan gitu ya, nanti akan ada panduannya juga, dikasih scoring gitu ya, kayak ini relawannya oke nih gitu, terus mungkin bantu seperti teman-teman tim inti yang lain, bantu konfirmasi atau misalkan ngobrol santai gitu ya, jadi bisa konfirmasinya misalkan by chat atau misalkan konfirmasi by Google Meet kayak gitu. Yang penting memastikan relawan itu paham sama tugasnya, terus mereka sadar gitu ya kalau misalkan daftar ini tuh 6 bulan gitu. Jadi emang relawan reguler itu tugasnya adalah 6 bulan. Kalau teman-teman tim inti kan 1 tahun. Nah, kalau yang reguler itu 6 bulan, mulainya itu di Agustus sampai Desember gitu. Oke, jadi nanti boleh dilihat ya dua timeline ini. Terus habis itu nanti mungkin kita ada diskusi juga gitu ya menjelang penyambutan relawan. Pastinya nanti akan ada orientasi akbar yang mana nanti seluruh relawan
jumlahnya itu biasanya ratusan. Terus nanti biasanya akan kenalin ya tim intinya siapa aja dari semua simpul dan divisi gitu. Terus habis itu nanti mereka biasanya akan menuju breakout room, lebih ke kenalan. Kalau yang tanggal 11 divisinya itu siapa aja, terus habis itu ada berapa orang dan lain-lain. Nah, yang di 12 itu lebih ke penjelasan teknis kayak aku ngejelasin ke teman-teman malam ini gitu. Buat penjelasan-penjelasannya nanti akan ada arahannya juga gitu ya. Jadi biar teman-teman nggak ngawang juga. Oke, itu yang PPT. Kita balik lagi ke link terpusat. Nah, sekarang kita akan ngebahas dashboard dan OKR. Ini udah sempat kebahas juga ya kemarin waktu tanggal 30 Mei, tapi baru sekilas. Sekarang aku akan ngejelasin lebih detailnya lagi. Sebentar, kita sort. Hmm. Ya, masih. Wait. Ya, oke. Sekarang teman-teman mungkin boleh sambil buka OKR-nya, bisa, biar sama-sama baca. Ini belum ada bulat-bulat nih, ayo dibuka dulu. Biasanya kalau ada yang buka dia ada bulat-bulat nih di sebelah sini nih. Ayo dibuka dulu biar sama-sama baca. Kalau lupa nih aku chat lagi. Ya, oke, silakan diklik itu, klik lagi yang dashboardnya. Biar memastikan teman-teman juga ikutan baca ininya ya, OKR atau dashboardnya. Atau masih pada di jalan atau lagi di mana nih kondisinya? Coba absen dulu di kolom chat. Lagi di mana? Atau on week juga nggak apa-apa. Kak Haya, Kak Rika, Kak Nadia, Kak Zakia, Kak Widya. Ini lagi pada di mana nih? Di kamar, oke. Lagi di rumah kakak, oke. Yang lainnya gimana? Kak Zakia, Kak Haya, Kak Nadia lagi di mana? Kamar, oke. Nah, lagi di kamar kan, berarti ayo kita buka bareng-bareng. Kayak ujian ya. Buka bareng-bareng si OKR dan dashboardnya. Oke. Baru satu nih buletannya. Langsung ke gap gitu ya. Kayak ya, sambil nunggu teman-teman buka, kita mulai dari sini ya. Jadi OKR itu mungkin buat yang belum familiar, cara bacanya gimana sih? Jadi OKR itu adalah Objective Key Result. Sebenarnya ini biasa digunain ya buat mengatur program kerja atau project management gitu ya teman-teman gitu. Tapi bisa banget diadaptasi ke komunitas gitu. Seperti namanya ada objektif key result. Jadi ibaratnya adalah objektif itu tujuannya sebuah simpul divisi gitu ya di 1 tahun ke depan itu apa gitu. Kan kalau objektifnya GSB itu ya dia pengen sesuai sama visinya gitu ya, menciptakan pembelajaran yang disukai sama anak, terus memperjuangkan kesetaraan pendidikan. Nah, turunannya adalah simpul-simpulnya sama divisi-divisinya. Nah, setiap simpul sama divisi punya tujuan gitu. Nah, tujuannya disebutnya adalah objektif gitu ya, yang mana dengan objektif ini nantinya apa-apa aja yang harus dilakukan itu adalah di key result-nya. Nah, untuk kemitraan sendiri, di sini ada GSB dikenal luas dan memiliki mitra eksternal yang solid. Makanya program-programnya kebanyakan tuh keluar gitu ya. Sama ada yang di dalam itu ya beasiswa gitu. Key result-nya ada beberapa. Misal yang pertama itu jumlah mitra aktif,
target per tahunnya atau capaian per tahunnya 4 gitu ya. Terus jumlah kakak donatur, beasiswanya terpenuhi, jumlah aktif penerima beasiswa terpenuhi, fundraising beasiswa, program tahunan, fundraising beberapa program tahunan, itu terpenuhi gitu. Nah di sini udah ada angka capaian per tahunnya gitu. Terus nanti tugasnya teman-teman adalah mengisi setiap bulan di sini. Contoh, misalkan jumlah mitra aktif di bulan Juli udah ada apa belum? Misalkan masih 0, ya udah ditulis 0. Jadi reportnya itu emang berupa angka yang nantinya di status akhir tahunnya dia akan collect datanya. Jadi nanti selama 1 tahun kita bisa balik lagi gitu ke key result-nya dan capaian per tahun udah tercapai atau belum ya gitu. Kalau misalkan belum tercapai, apakah akan diomelin? Ya enggak gitu ya tentunya. Jadi capaian di sini sebenarnya bukan target yang gimana-gimana, tapi biar teman-teman tuh lebih terarah juga gitu ya. Oh, tahu nih selama 1 tahun aku tuh outputnya bakalan ngebantuin komunitas ini apa aja gitu. Dan ini dilakukannya itu ya per tim atau per divisi gitu. Jadi bukan objektif key result-nya per orang, tapi emang per divisi gitu ya teman-teman. Terus misalkan jumlah kakak donatur gitu ya. Nah, targetnya itu 40, diambil dari mana? Karena per semester dari setiap batch kemarin, rata-rata angka donaturnya itu adalah 20 orang. Berarti kalau setahun ada 2 batch, dikali 2, 20 dikali 2 ada 40. Nah, misal di Juli kita belum oprek kan kakak donatur, berarti 0 misalkan gitu. Terus Agustus masih 0 gitu ya. September baru ada nih misalkan ada ternyata 23 gitu ya. Ya udah ditulis aja sesuai angka aktualnya. Terus jumlah siswa aktif sama juga seperti itu karena beasiswa ya harus sama jumlah donaturnya, dia ditulisnya sama. Fundraising misalkan di sininya 0 gitu ya. Terus Agustus ada nih 1 juta gitu ya misalkan. Nah ditulis terus nanti dia akan di status akhirnya itu akan bisa dilihat gitu ya antara capaian sama aktualnya itu berapa. Kurang lebih itu untuk yang kemitraan, untuk yang komunikasi ini juga masuk ke dalam simpul Gema, tapi memang timnya itu masih dalam pencarian, jadi aku skip dulu ya. Cuma kurang lebih kalau untuk komunikasi ini lebih ke konten gitu ya, konten keluar, terus publikasi eksternal, seperti itu. Terus untuk yang tata kelola, atau simpul daya gitu karena untuk yang SDM-nya juga nanti ya masih di dalam pencarian. Untuk yang tata kelola ini lebih ke database atau mewujudkan ya tata kelola organisasi yang tertib, transparan dan berbasis data. Nah, apa aja sih yang harus dikerjain gitu ya untuk teman-teman tata kelola gitu. Jadi di sini ada laporan rekap keaktifan tim inti. Jadi nanti antara tim inti dan relawan reguler itu juga ada reportnya gitu. Makanya kemarin makasih juga ya buat teman-teman yang udah kasih alasan gitu kenapa telat, kenapa nggak join gitu ya. Nanti teman-teman bisa kasih alasannya di situ juga. Terus habis itu laporan keaktifan relawan reguler gitu. Jadi selain tim inti, relawan reguler juga harus dipastikan gitu. Dan ini jumlahnya lebih banyak dibandingkan tim inti. Terus data administrasi dan kesepakatan tim inti gitu ya. Nah ini data tim intinya kan udah ada gitu. Cuma memang kalau untuk kesepakatannya nanti teman-teman karena ini konfidensial gitu ya, ada beberapa catatan khusus yang mungkin akan di-hide dulu gitu. Terus kalau untuk relawan reguler, teman-teman tata kelola ini boleh ngelihat full gitu ya, karena relawan reguler catatan khususnya lebih general. Terus dokumentasi dan arsip kegiatan. Nah ini mungkin lebih ngebantuin mendokumentasikan dashboard apa ya bilang ya dashboard dokumentasi gitu ya. Kan selama ini nanti teman-teman divisi yang lain itu
mengumpulkan beberapa folder-folder dokumentasi gitu ya. Nah, nanti boleh minta bantuannya bikin satu sheet yang ngerekap misalkan minggu ini ada kegiatan apa aja atau bulan ini ada kegiatan apa aja, fotonya tuh ini gitu. Jadi semacam direktori gitu ya. Direktori ketika kita cari gitu ya, bukan lagi nyari di folder, tapi di sheet itu dan keywordnya akan lebih mudah gitu. Misalkan ada acara lapak baca nih di minggu tanggal segini gitu ya. Nah, fotonya tuh di folder yang ini, linknya tuh ada gitu. Semacam directory link. Terus database ini diperbarui dan diverifikasi setiap bulan. Jadi baik tim inti maupun reguler ini harus diupdate secara berkala. Misal contoh tim inti contohnya ini nggak ada kabar nih udah beberapa hari gitu ya. Dia udah join grup udah terus tapi beberapa kali pertemuan dia nggak kasih konfirmasi gitu ya. Nah, ini harus perlu perhatian. Jadi, dia sebenarnya mau lanjut atau seperti apa gitu ya statusnya, ini perlu diperjelas. Dan kalau misalkan si data ini harus diverifikasinya sama siapa? Sama ketua divisi atau sama koordinator yang menaunginya gitu ya. Kak, kalau ketua divisinya yang hilang gimana? Nah, kalau ini adalah case khusus nih. Kalau ketua divisinya yang hilang, itu berarti nanti mungkin akan langsung tektokannya sama aku gitu ya. Karena ini kan cukup krusial gitu ya. Ibaratnya koordinatornya jadi kehilangan induk gitu. Nah, kalau ini force major berarti kayak kejadian luar biasa lah. Karena ketua divisi itu kan bisa dibilang paling atas ya posisinya. Dan selama koordinatornya masih bisa diajak komunikasi, berarti sementara tektokannya sama koordinatornya dulu. Tapi untuk ketua divisi tetap perlu perhatian. Biasanya aku akan ajak one on one gitu. Koordinator juga seperti itu ya. Nanti kan ketika teman-teman udah ada relawan yang di bawahnya, mungkin yang akan kebanyakan itu dari simpul belajar sama simpul gerak gitu. Tapi teman-teman juga sebenarnya ya mendampingi tim gitu kan di koordinator ini teman-teman juga ada sesuatu yang harus dikerjakan. Jadi kalau posisi teman-teman hilang atau enggak sempat ngerjain, berarti kan ada tugas-tugas yang ke-skip gitu ya. Nah, itu biasanya juga aku akan ajak one on one gitu. Biasanya mungkin selain aku akan dibantuin juga sama teman-teman pembina atau pengawas gitu ya buat one on one. Oke. Wait. Kalau dokumentasi yang diupload di LMS gimana Kak? Oke, jadi sebenarnya aku mikirnya untuk yang di LMS itu kan nanti akan di update sama developer disediain ya folder yang bisa di-download gitu. Jadi emang harapannya tetap ada folder lengkap gitu ya, folder lengkap yang emang bisa ngambil dokumentasi dari situ gitu supaya tetap bisa ditambahin ke direktori dokumentasi. Aku sih mikirnya kayak gitu ya. Karena kan belum semuanya pakai sistem tuh Kak Widya gitu. Jadi menurutku bisa dicicil juga gitu. Tapi ini ibaratnya kalau prioritas di tata kelola itu mungkin bisa dibilang medium gitu ya. Nggak penting banget tapi nggak less priority banget gitu. Jadi bisa dicicil berkala gitu. Aku sih saranin mungkin setiap bulan aja diupdate direktorinya untuk data-datanya. Kan koordinator database tuh ada dua, Kak Sienik sama Kak Wait, lupa. Nah, itu mungkin bisa dibagi dua ya. Maaf ya kakak-kakak, aku masih PR nih menghafalkan nama-namanya. Oke, sip. Kita balik lagi. Udah ya, jadi kurang lebih yang tata kelola seperti itu. Nah, untuk yang SDM ini masih dicari, dia lebih ke program, cuman sebenarnya aku juga butuh support dari tata kelola gitu. Sama kayak komunikasi nih, contohnya komunikasi dan kemitraan kenapa disatuin? Karena ibaratnya komunikasi eksternal, bikin orang tuh engeh gitu ya apa aja yang dilakuin sama komunitas ini gitu. Dan teman-teman nanti kalau komunikasi outputnya konten, nah konten itu kan harus
menceritakan program yang dilakukan kan gitu. Jadi makanya di kemitraan misalkan di sini adalah tujuannya untuk mendapatkan kolaborator atau mitra gitu ya. Berarti apa sih yang harus dikomunikasiin? Nah, mungkin kalau teman-teman kemitraan punya ide, konten, nah itu nanti bisa dieksekusi sama tim komunikasi gitu. Tapi kalau untuk tugas utamanya adalah lebih ke menjaga beasiswa aja dan keberlanjutan beasiswa kayak gitu. Nah, untuk yang tata kelola, mungkin butuh supportnya adalah ke SDM gitu ya, lebih ke cara menjaga ekosistem kerelawanan ini aja gitu ya. Gimana ya caranya biar datanya ini mudah dibaca sama relawan gitu ya. Gimana akhirnya relawan itu paham mereka tuh bulan ini tuh dia hadir, bulan ini tuh dia nggak hadir gitu ya. Terus dia masuk status apa gitu. Dan itu bisa diupdate benar-benar tepat waktu setiap bulan gitu ya supaya mereka ngeh gitu. Terus habis itu benar-benar berkala setiap bulan kalau ada yang nggak aktif ya udah remove grup, terus ubah status warna di database. Jadi jumlah aktual setiap bulan tuh kelihatan. Misal bulan ini masuk 100 gitu ya relawannya. Terus bulan berikutnya ternyata ada 5 nih yang dia away gitu ya, atau AFK atau ghosting atau nggak tahu deh kabarnya kayak gimana gitu. Nah, berarti di bulan kedua menurun kan, ada retensi tuh dari 100 sisa 95 gitu. Terus habis itu teman-teman juga di bulan selanjutnya ada lagi nih berkurang lagi nih 2 orang gitu. Nah, itu harus dicatat terus karena ibaratnya ya setiap bulan kan kita juga harus ngejagain formasi di dalam divisinya gitu ya. Yang hilang nih relawan apa? Kalau misalkan pengajar, fasil itu kan cukup krusial gitu. Berarti kan solusinya apa nih? Apakah harus dicari relawan penggantinya? Apakah emang di backup sama relawan yang mana gitu ya? Jadi lebih ke butuh tata kelola itu tuh seperti itu gitu teman-teman. Jadi mohon bantuannya karena ini sebenarnya divisi baru juga ya di mana di GSB sebelumnya itu ya dibantuin sih sama sekretaris tapi mungkin belum terlalu on the track gitu ya dan kita juga sebagai komunitas belum nemuin flow-nya gitu makanya semoga yang sekarang ini lebih ketemu flow-nya terus habis itu udah ada SOP-nya juga sama ada sistem juga ya untuk yang disimpul belajar semoga memudahkan juga sih gitu. Oke, ini untuk OKR. Terus habis itu nanti teman-teman bisa baca lagi dan nanti akan dikasih akses editor gitu ya, tapi khusus yang kolom G sampai S aja gitu. Kolom G sampai R deh gitu. Nah, lanjut kita ke sampingnya di tab sheet-nya ya. Kita ke simpul gema dulu. Nah, untuk yang simpul komunikasi sama kemitraan, tapi yang malam ini aku fokus di kemitraan aja ya. Oke, panjang nih komunikasi. Oke, nah ini untuk yang kemitraan. Jadi untuk yang kemitraan sendiri, mungkin timelinenya agak berubah gitu ya. Dalam artian timeline beasiswa maksudnya ya. Biasanya itu kita di bulan Agustus udah mulai. Tapi setelah dipikir-pikir kayaknya terlalu mepet gitu. Jadi karena emang mengadaptasi batch yang kemarin, jadi untuk timeline 1 semesternya kurang lebih kayak gini teman-teman. Kan kemitraan itu adalah ngurusin adik-adik dan pendaftaran beasiswa ya gitu. Terus di bulan Juni-Juli teman-teman akan support bantuin seleksi relawan. Nah, di bulan Agustus itu teman-teman udah mulai gitu. Di tanggal 2 kita starting briefing timeline beasiswa batch 11. Jadi di semester sekarang itu kita akan batch 11 gitu. Jadi ini aku cicil ngejelasinnya per semester dulu ya teman-teman supaya kalian nggak penuh otaknya. Nanti di semester depan kita sosialisasi kayak gini lagi.
Nah, di batch 11 apa aja sih yang harus disiapin gitu ya sebelum program beasiswa itu diluncurkan gitu. Yang pertama adalah teman-teman harus nyiapin dulu formulir pendaftaran tahap 1. Nah, ini contoh referensinya udah ada karena udah ada dari batch 1 sampai batch 10 gitu. Biasanya pertanyaan-pertanyaannya aja yang dielaborasi. Misal teman-teman mau nambahin pertanyaan apa nih untuk dapetin skor apa gitu. Karena ya setiap batch pastinya pendaftarnya akan semakin banyak gitu. Siapa aja yang bisa daftar tentunya siswa GSB. Syaratnya adalah mereka yang diutamakan minimal udah tergabung 6 bulan di GSB gitu sebagai siswa aktif. Kak, kalau misalkan siswa baru gimana Kak yang baru join gitu ya? Boleh, silakan belajar dulu di GSB selama 6 bulan. Nanti di batch 12 mereka baru bisa ikutan gitu. Nah, tapi kalau misalkan ternyata kakak donaturnya berlebih nih gitu ya. Terus habis itu ternyata yang siswa barunya ini potensial gitu dari hasil seleksinya. Nah, ada kemungkinan mereka bisa lolos. Cuman lagi-lagi disesuaikan lagi dengan kakak donatur karena ini kan pasangan ya bisa dibilang kayak misalkan ada 20 donatur terus berarti ada 20 adik yang terima beasiswa. Nah, itu harus dipasangin selama jumlah donaturnya masih ada, misalkan ada yang potensial baru yang mereka siswa baru-baru itu bisa masuk gitu. Tapi diutamain emang yang udah aktif dulu. Makanya di formulir pendaftaran tahap 1 ada pertanyaan. Dia gabung di komunitas ini sejak tahun berapa jadi siswanya. Terus habis itu ada pertanyaan juga sesuai sama jenjangnya. Jadi kita cuman terima itu SD, SMP, sama SMA. Nominalnya berapa? SD itu 300.000 per semester, SMP 450.000 per semester, SMA 600.000 per semester. Jumlahnya emang gak besar gitu ya, karena emang tujuannya lebih ke melatih siswa-siswa itu percaya diri gitu, karena mereka ngerjain tugas kan, tugas presentasi, tugas ngomong di depan kamera, biasanya bikin video gitu. Terus habis itu ngajarin proses gitu. Jadi sebenarnya uh, ngajarin mereka biar lebih serius juga gitu ngerjain sesuatu. Nah, di tanggal 16 itu kalian bisa submit draft PPT tahap 2. Jadi kan setelah tahap 1 kan mereka isi G-form tuh. Nah, nanti di tahap 2 itu ada PPT kayak materi gitu ya. Materi terus mereka harus bikin apa? Misalkan karena project based learning, misal mereka bikin poster anti bullying gitu ya kemarin. Terus di dalam posternya ada apa aja? Nah, itu yang jadi penilaian. Misalkan ada judul, terus habis itu ada apa ya? Isinya gitu ya. Terus ada gambar atau ilustrasinya. Nah, itu-itunya indikator-indikatornya jadi penilaian gitu untuk PPT tahap 2-nya. Dan ini nanti didiskusiinnya bareng-bareng gitu karena SD kecil, SD besar, SMP, SMA itu punya project yang berbeda-beda. Makanya kenapa koordinatornya ada 4 gitu ya. Berarti nanti Kak Rika, Kak Ayu, Kak Ranto, sama Kak Dini itu akan bikin project based learning gitu ya buat seleksi siswa untuk beasiswa gitu. Dan itu nanti bisa dimulai di Agustus. Tapi kalau mau dicicil dari Juli gitu ya nggak apa-apa juga. Misalkan Juli brainstorming, topik besarnya tuh apa. Biasanya suka ada topik besarnya. Nanti Kak Rida yang akan ngelit gitu ya. Misal kemarin topik besarnya adalah anti perundungan gitu. Terus ada juga pola hidup sehat misalkan. Nah, batch 11 ini topik besarnya tuh apa gitu. Jadi nanti apapun jenjangnya sama gitu ya. Pesannya atau apa teh namanya projectnya itu sama gitu topiknya. Terus
2-3 Agustus ini final timeline dan dokumen seleksi. Jadi harapannya di bulan Agustus itu timeline detailnya gitu ya, itu udah dibuat sama teman-teman gitu. Dari mulai pendaftarannya ini sebenarnya udah aku arahin sih ya di sini gitu, tapi nanti teman-teman bisa buat timeline sendiri yang emang lebih detail, misal sesuai PIC-nya. Contoh kayak di tanggal segini 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 para koordinator ngapain gitu ya. Nah, nanti ini Karida nih harusnya yang akan ngeramu. Boleh colek juga ya buat teman-teman yang belum join, mungkin disuruh join juga. Terus habis itu ada yang warna ungu-ungu ini akan beririsan sama admin keuangan yaitu Kanadia gitu ya. Jadi di Minggu 23 Agustus ini kita akan launching, ini akan deadline pendaftaran kakak donatur itu ditutup gitu. Nah, berarti dibukanya kapan Kak gitu ya? Nah, dibukanya itu berarti kemungkinan 23 Juli gitu. Karena biar ada spare 1 bulan untuk mencari kakak donatur. Nah, itu siapa yang nyiapin Kak? Yang nyiapin adalah dari GSB-nya gitu. Jadi emang kalau misalkan pendaftaran kakak donatur itu biasanya dibuka buat publik gitu ya. Siapapun bisa daftar. Biasanya di-share kemana? Di-share-nya adalah ke sosial media sama ke kakak donatur yang lama-lama gitu. Paling nanti bantu support untuk blasting aja informasinya bahwa batch 11 udah dibuka, mau ikutan kontribusi lagi atau enggak gitu. Tapi kalau materinya kayak posternya, terus G-form-nya gitu ya, itu udah ada template-nya dari GSB. Nah, nanti teman-teman tinggal ngolah aja gitu. Ketika pendaftaran kakak donatur udah ditutup, berarti kita udah dapetin angkanya. Misalkan udah ada nih yang daftar, ternyata yang daftar 23 orang gitu ya. Nah, berarti karena udah tahu yang daftar 23 orang, dibagi lagi. SD-nya itu yang daftar berapa, SMP berapa, SMA berapa. Misalkan jangan 23 deh nanggung ya, 25 dah biar gampang. 25 misalkan 10 itu dia SD, terus 10 lagi SMP, 5-nya SMA gitu. Berarti teman-teman harus cari anak-anak sejumlah itu gitu. Jadi jumlah kakak donatur ini kenapa dibuat di tanggal 23 Agustus sudah di-cut gitu ya, udah di-cut off supaya teman-teman lebih ada gambaran untuk seleksi beasiswanya. Jadi based on kita punya data donatur berapa, kita harus cari siswa berapa. Berarti teman-teman harus seleksi berapa orang, intinya kayak gitu. Nah, di 5 September itu pendaftaran tahap 1 siswa, karena kan teman-teman udah nyiapin nih dokumen di bulan Agustus ya. G-form udah siap, terus PPT seleksi tahap 2 udah siap gitu. Jadi lebih ke tinggal running aja beasiswanya. Kalau yang sebelumnya itu kan paralel ya, teman-teman ngerjain juga PPT-nya, terus habis itu kalian juga konfirmasi gitu ya ke kakak donatur dan segala macam. Semoga dengan timeline yang terpisah ini teman-teman bisa lebih fokus gitu. Jadi di sini 5 September pendaftaran tahap 1-nya dibuka gitu ya. Terus habis itu di 11 September itu pendaftarannya ditutup gitu. Karena emang peminatnya biasanya banyak dan bentuknya masih G-form, biasanya banyak yang ikutan gitu. Makanya kita nggak terlalu lama buka pendaftarannya. Berarti 5, 6 ya sekitar 1 minggu aja gitu. Terus yang warna ungu di 6 September ini butuh perannya Kanadia gitu ya sebagai admin keuangan. Di sini akan ada pengiriman invoice kakak donatur. Nah, tadi kan di 23 Agustus udah ketahuan ya, ada berapa tuh kakak donaturnya. Terus dia udah milih apa, misalkan SD, SMP, SMA-nya. Nah, terus nanti di-create gitu ya, di-create invoicing-nya sama Kanadia. Dan di tanggal 6 September ini serempak dikirim semua ke kakak donatur. Jadi kalau yang sebelumnya kan
berkala gitu ya, karena emang timelinenya kemarin itu terlalu mepet gitu. Nah kalau sekarang ada stagingnya atau step by stepnya gitu. Abis daftar, udah tahu jumlahnya, invoicing sekalian konfirmasikan. Misalkan ada yang gak respon dan sebagaimana gitu ya macamnya, kita masih bisa punya waktu buat cari kakak donatur tambahan di bulan September gitu. Tapi itu force major ya. Kalau misalkan emang kooperatif semuanya sejauh ini sih kayak gitu ya. Kita nggak perlu cari kakak donatur tambahan gitu. Dan masih bisa kita antisipasi gitu sebelum pengumuman siswa kan gitu. Seenggaknya di 25 September kita tahu siapa sih orang-orang yang akan serius gitu ya dengan dia bayar minimal 50% dulu gitu dari jumlah tagihan invoice gitu. Terus habis itu di sini ada pemilihan siswa tahap wawancara. Uh, jadi kalau yang di batch yang kemarin itu siswa yang dipilih emang sebentar guys. Oke. Okay. Oke, mau tes dulu. Kalau sekarang suaranya masih kedengeran jelas gak ya? Boleh tes-tes? Aman, Kak. Aman ya? Oke. Ya, sorry sambil dicas ya teman-teman. Oke. Nah, terus habis itu setelah pendaftaran tahap satu, nanti teman-teman akan di tahap pemilihan siswa. Jadi kan mereka udah isi form. Terus habis itu dari isi form kalian screening. Kira-kira apakah semuanya mau diwawancara gitu ya? Apakah emang mau dipilih lagi dari yang udah isi form diambil yang lumayan bagus gitu ya? Nanti indikatornya kalian yang nentuin gitu. Misal dari tahun join di GSB-nya, terus habis itu dari jawabannya, ini kayaknya agak ngasal gitu ya jawabnya. Terus misalkan dari keseriusannya dia jawab studi kasus, misalkan gitu. Nah nanti teman-teman yang nentuin sendiri mana aja kategori siswa yang lolos ke tahap wawancara dan itu akan diserahin gitu ya keputusannya ke teman-teman kemitraan gitu. Jadi aku nggak akan intervensi di sini karena ibaratnya GSW udah kasih kepercayaan ke teman-teman kemitraan untuk diskusiin gimana caranya kalian menilai secara objektif gitu. Nah, setelah itu ada pengumuman siswa yang lolos ke tahap wawancara, terus habis itu ada wawancara tahap satu. Dalam artian adalah tahap satu di sini terusannya dari GFOM gitu ya. Nanti teman-teman bisa susun juga pertanyaan apa yang mau ditanyain. Saranku sih jangan mengulang yang dari GFOM, tapi memperkuat jawaban yang dari GFOM gitu. Karena kalau misalkan ditanyain ulang, sama aja gitu ya teman-teman baca GFOM, tapi kalau memperkuat jawaban, teman-teman bisa follow up question dari apa yang mereka jawab di GFOM gitu. Nah, terus wawancara tahap 1 ini ada di 2 tanggal gitu, ada di 19 sama 20 September. Untuk waktunya biasanya itu kemarin janjian gitu ya sama siswanya. Untuk medianya aku sih membebaskan. Misalkan teman-teman mau pakai Zoom meeting atau mau pakai WhatsApp gitu. Kemarin ada beberapa soalnya yang bingung kalau misalkan pakai Zoom meeting gitu. Jadi ini juga kayak perlu didiskusin ya secara teknisnya gitu, karena kan nggak semuanya juga punya device yang memadai gitu. Kalau WhatsApp kan ada semua, mungkin bisa aja call by WA gitu ya, atau voice note misalkan. Atau seperti apa yang sekiranya bisa dapetin jawaban mereka gitu, para siswa dan orang tuanya. Terus di hari Minggu ini masih ada wawancara, semisal hari Sabtu belum selesai atau ada yang nggak bisa gitu, tapi di luar jam belajar ya gitu, karena di setiap hari Minggu kan 10.30 sampai jam 12 dipakai buat belajar. Terus kalau misalkan emang ada sesi wawancara, kalau bisa di luar itu gitu. Jadi ya spare dulu sejam lah biar mereka persiapan pulang. Misalkan baru start tuh jam 1 siang gitu ya atau jam 2 siang gitu. Nanti teman-teman
tentuin juga ya jadwal wawancaranya gitu, jam-jamnya supaya kalian juga lebih tahu gitu pembagiannya seperti apa. Nah, di 25 September ini adalah deadline pembayaran invoice minimal 50%. Berarti kan di tanggal 6 September itu invoice kakak donatur udah dikirim ya gitu sama Kak Nadia gitu. Kemarin ada masukan dari kakak donatur kalau bisa invoice-nya dikirimnya by email juga gitu secara official dari GSB gitu. Mungkin nanti bisa Kak Nadia ngirim by email gitu ya, bisa langsung BCC atau misalkan satu-satu gitu ya di tanggal itu. Terus nanti di tanggal lain menuju tanggal 25 teman-teman koordinator tetap bantu follow up dan reminder via WhatsApp gitu. Karena pertama biar mereka ngeh kalau invoice udah di email gitu. Terus koordinator emang bertugas salah satunya adalah ya jadi narah hubungnya donatur sama siswa gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa reminding Kak invoice-nya udah dikirim ya gitu. Boleh dicek. Terus jangan lupa ya pelunasan di tanggal 25 pembayaran minimal 50% di tanggal 25 September. Biasanya ini Karida udah nyiapin beberapa template-nya. Nanti teman-teman tinggal ikutin aja terus nanti dikirim ke donatur-donaturnya sesuai sama jenjang kalian gitu ya. Atau kalau misalkan nanti ada kesepakatan lagi, bisa juga sesuai jumlah. Misal kayak tadi ya 25, tapi kan jumlahnya itu nggak rata tuh. Ada yang 10, ada yang 5 gitu ya. Nah, nanti kesepakatan teman-teman aja lebih mudahnya per jenjang atau per orang. Misal 25 dibagi 4 gitu ya. Berarti satu orangnya ngehubungin berapa kakak donatur gitu. Nah, tapi kakak donatur ini harus jadi pegangan teman-teman sampai akhir gitu karena nanti akan apa ya menghubungi bukti transfernya siswa gitu ya kalau udah ditransfer dikabarin kakak donaturnya terus infoin rapor siswa infoin laporannya siswa gitu jadi emang dari awal sampai akhir ini selalu sama gitu nanti boleh disepakati juga ya gitu. Terus habis itu di tanggal 26 September ini baru pengumuman siswa lolos ke tahap 2. Kenapa? Setelah deadline pembayaran invoice gitu ya, karena biar tahu komitmen donaturnya juga gitu. Sebelum kita ngumumin siswa yang lolos ke tahap 2 gitu ya. Jadi kita tahu dulu berapa donatur yang komitmen. Bisa aja dari 25 yang daftar, ternyata yang serius cuman 23, misalkan duanya nih nggak bisa dihubungin gitu ya. Ketika invoicing mereka ada kendala gitu ya, nggak ada kabar dan segala macam. Nah, kita akhirnya bisa mitigasi. Oke, berarti cuma 23 donatur nih yang komitmennya tinggi. Ya udah, berarti di tahap 2 kita cuma ngelolosin 23 aja gitu. Aku sih usul walaupun nantinya tetap dinilai si tahap 2-nya gitu ya, harapannya siapapun siswa yang udah lolos ke tahap 2 tuh bisa kita fasilitasi semua beasiswanya karena sebenarnya asal mereka ngerjain ya. Kalau misalkan beda urusan kalau mereka nggak submit tahap 2-nya gitu. Nah, misal tahap 2 itu karena itu effortnya lebih besar gitu teman-teman. Jadi siswa itu harus ngebuat sesuatu gitu ya biasanya, terus mereka harus ngerekam dan ngomong presentasi di depan kamera gitu. Terus mereka akan ngejelasin gitu yang benar-benar organik sih menurutku gitu ya. Kalau GFOM tahap pertama itu kan masih ada kemungkinan campur tangan orang tua ya, entah diisiin atau seperti apa gitu. Tapi ketika udah masuk tahap 2, kemungkinan tuh siswa perannya lebih banyak. Jadi sebenarnya yang lolos tahap 2 itu effortnya udah lebih besar gitu. Makanya kalau misalkan emang jumlah donatur kita udah tahu, semoga kita bisa fasilitasin semua siswa yang emang lolos ke tahap 2 gitu. Sebenarnya kan tahap 2 itu lebih ke penguatan gitu ya. Mereka tuh layak gitu dapat beasiswa, tapi sebenarnya screening dari formulir dan wawancara itu udah cukup kuat gitu ya, bahwa mereka kandidat yang oke gitu buat jadi penerima beasiswa.
Oke, terus selanjutnya lagi di sini ada penilaian tahap 2, terus habis itu pengumuman final tahap 2. Jadi di 9 Oktober ini adalah pengumuman final. Ini aku warnain dulu. Oke. Terus berarti semua yang lolos ini dikabarin gitu ya. Abis itu di 10 Oktober teman-teman harus ngumpulin data siswanya gitu. Jadi data siswa ini uh, yang dikumpulin adalah fotonya, nomor rekeningnya gitu ya. Terus habis itu apa lagi sih kemarin ya? Pokoknya ada sih dashboardnya itu ada, udah ada di setiap batch. Nanti teman-teman bisa ikutin aja. Nah, biasanya kendalanya itu adalah nggak semua siswa punya rekening. Jadi kita tuh cuma terima rekening ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kayak GoPay, OVO itu kita nggak terima. Uh, Misalkan mereka nggak punya rekening gitu ya, kita lebih prefer kasihnya itu tunai gitu. Dibanding mereka harus pakai OVO atau GoPay gitu. Jadi nanti bisa didiskusin juga ya kesepakatan-kesepakatan ini. Terus ada pengerjaan brief content pairing beasiswa gitu. Nah, setelah siswanya itu keterima, terus donaturnya udah tahu gitu ya, berarti kan harus dipasangin. Nih donatur A, siswanya tuh siapa gitu. Dia SD gitu ya, siswanya itu siapa nih SD-nya. Terus dia provide SMP, nah siswanya itu siapa. Nah, pemasangan-pemasangan ini harus dilakukan, terus nanti dikonfirmasi sama kakak donaturnya. Kakak ini ya profil siswa yang lolos gitu ya. Jadi emang harus ada pengerjaan pairing beasiswanya ini, dan konten di sini maksudnya adalah rekapan ya. Di batch yang sebelumnya ini udah dilakuin sama teman-teman karena sebenarnya ini dibutuhin buat publikasi gitu ya, publikasi ke sosial media bahwa siapa aja yang udah menerima beasiswanya gitu, terus kakak donaturnya siapa, dan biasanya ada kakak donatur tuh nggak mau disebutin namanya, tapi seenggaknya kita transparan gitu ya, kasih tahu kita tuh udah selesai seleksinya, terus kakak donaturnya itu siapa. Terus habis itu di sini ada deadline brief content pairing beasiswa. Nah, nanti mungkin biar teman-teman lebih mudah template-nya yang harus diisi apa aja, itu nanti aku sediain gitu ya. Atau dari teman-teman komunikasi yang sediain, nanti teman-teman tinggal isi aja di dokumen bersama gitu ya, docs maksudnya, docs online. Terus habis itu di sini posting konten ini lebih ke tim komunikasi maksudnya, tapi beririsan gitu ya. Terus di 25 Oktober ini ada perayaan satu dekade. Ini maksudnya adalah teman-teman bisa berkontribusi sesuai sama lokasinya. Misal biasanya di perayaan satu dekade itu kita ada wisata edukasi, ada yang online, ada yang offline. Nah, nanti teman-teman bisa ambil perannya hadir di mana gitu ya. Makanya kalau kalian lihat di semua simpul, di tanggal 25 Oktober itu nggak ada yang berkegiatan gitu. Semua keterangannya adalah perayaan satu dekade, supaya semuanya bisa ikut terlibat gitu ya. Baik itu join online, baik itu dia ikut yang offline gitu. Oke, terus lanjut di Oktober, distribusi beasiswa kloter 1. Nah, ini tanggal 30. Jadi, untuk yang batch 11, distribusi dana beasiswanya itu di tanggal 30 Oktober sama 26 Desember gitu. Jadi emang di siswa itu kita nggak langsung ngasih, tapi kita ada tahapannya, kloter 1 sama kloter 2. Terus, oh, kok ini masih buletin ya? Ini belum diganti nih, sorry guys. Yang November ya. Yang November ini lebih ke monitoring, maksudnya monitoring distribusi beasiswa kan setelah didistribusi, aku ganti sekarang deh. Konfirmasi distribusi beasiswa ke donatur. Oke, terus di sini
Oke. Nah, sebenarnya setelah distribusi beasiswa, teman-teman lebih ke konfirmasi gitu ya ke donatur sama monitoring sih gitu, monitoring kehadirannya. Jadi misal di bulan November sebelum mereka dapat distribusi beasiswa kloter kedua, kalian tuh bertugas untuk jadi motivate gitu ya, motivatornya siswa untuk lebih rajin belajarnya, terus dipantau gitu ya setiap minggu uh, ini masuk nggak nih gitu ya, jangan-jangan udah dikasih beasiswa kloter satu tiba-tiba mereka banyak izinnya atau mereka nggak ikut kelasnya, jadi siswa-siswa ini perlu dipantau juga gitu ya. Ya memang ada divisi edukasi gitu ya yang mereka mantau, tapi kan mereka mantaunya secara general ya. Tapi kalau untuk siswa beasiswa menurutku harus dipantau secara khusus gitu. Misalkan ya benar-benar memastikan mereka masuk terus gitu setiap minggunya. Terus habis itu kalian bisa tanya gitu ya. Minggu ini kalian masuk nggak, belajar apa gitu. Jadi emang harapannya di 1 minggu sekali ada percakapan gitu ya yang terjadi antara kakak-kakak koordinator sama siswanya yang menerima beasiswa gitu. Jadi kalau kesiswaan di edukasi itu mereka bertanggung jawab sama keseluruhan siswa di setiap lokasi belajar. Kalau koordinator beasiswa itu bertanggung jawab sama keaktifan siswa penerima beasiswanya gitu. Sebagai evidence mereka tuh beneran layak gitu ya dapetin beasiswa ini. Oke, terus di tanggal 25 November ini ada pelunasan invoice donatur. Nah, mungkin di sini ada reminder ini ya, reminder penagihan ke donatur. Sorry, reminder pelunasan maksudnya. Oke. Nah, sebelum tanggal 25 November berarti kan perlu di reminder ya gitu. Kalau invoice kan sebenarnya sama tuh, udah dikirim dari awal sama Kanadia gitu ya. Nah, tapi perlu diingetin lagi. Misalkan mereka pilihnya cicilan gitu ya, berarti kan kurang setengahnya. Nah, ini perlu di follow up untuk pelunasannya di tanggal 25 November gitu. Supaya kenapa makanya dijeda 1 bulan gitu ya, distribusinya baru di Desember, karena kalau ada yang error-error tadi, kita bisa menghitung jumlah uang kas gitu ya. Karena ini kan harus ditalangin ya teman-teman gitu, case by case gitu. Waktu itu kita pernah lumayan nalanginnya di batch 9 ya kalau nggak salah gitu. Mana SMA gitu donaturnya ternyata hilang gitu ya pas pelunasan. Terus dia banyak banget ngambil siswanya gitu. Jadi lumayan yang harus ditalangin. Makanya kita mitigasi uh, dari timeline yang sekarang nih ada konfirmasi dulu, terus ada minimal 50% dulu. Terus habis itu kita spare 1 bulan gitu ya dari tanggal distribusi supaya sebenarnya menyiapkan uang-uang darurat itu sih teman-teman gitu. Terus di Desember ini udah hampir selesai, teman-teman bikin laporan penyaluran beasiswa. Mungkin kan selama ini cuma kasih bukti transfer terus udah ya. Nah, nanti bakalan ada template sederhananya sih. Jadi laporannya ini dibuat per tim aja gitu, bukan per masing-masing jenjang gitu, tapi kayak bentuk slide sederhana dan nggak terlalu banyak gitu ya slide-nya. Misalkan ya isinya kita udah salurin gitu ya, terus habis itu anak-anaknya ini yang nerima gitu ya, terus ini dokumentasi pembelajarannya gitu-gitu supaya nanti kakak donaturnya lebih trust juga, lebih percaya, dan kita amanah juga gitu ya buat nyampein uangnya mereka. Terus habis itu sudah laporannya disubmit gitu ya. Jadi teman-teman bikin dulu terus drafting, biasanya nanti direview kan sebelum dikirim ke kakak donatur. Habis itu kita graduation day dulu 26 Desember itu distribusi beasiswa kloter 2. 27 Desember pembagian rapor dan sertif. Nah, setelah rapor terbit barulah laporan sama rapor itu dikirim ke donatur. Nah, mungkin ini yang di Desember buat teman-teman yang Natal ya, merayakan Natal, nanti boleh diatur juga waktunya gitu. Apakah ini mengganggu liburannya teman-teman atau enggak? Nanti bisa didiskusiin aja secara tim ya gitu. Karena
Kenapa di tanggal 27? Karena emang pembuatan rapornya baru selesai di tanggal itu ya teman-teman. Terus setelah tanggal 27 itu kita pengen ngasih libur sih ke teman-teman semuanya untuk menjelang tahun baru gitu ya. Terus ya libur panjang gitu. Kurang lebih ini untuk yang kemitraan. Udah sih kalau kemitraan itu kan nggak ada relawan di bawahnya ya. Jadi memang teman-teman ya udah internal tim aja gitu. Sampai sini mungkin buat teman-teman kemitraan ada yang mau ditanyain nggak ya? Kalau misalkan emang udah jelas, boleh ketik angka 4 mungkin. Silakan. Di sini aku ngelihat, oh Karida belum ya. Dia kayaknya kelupaan lagi nih. Di sini ada Kadini, Karika. Ya, tadi ada Karanto ya. Kak Naura Zakia. Oke, sip. Makasih teman-teman. Oke, semoga udah lebih clear ya untuk yang kemitraan batch ini. Lanjut, oh iya, mungkin di kemitraan itu selain beasiswa itu ada program tahunan gitu. Nah, mungkin ini lebih ke Kak Nadia kali ya gitu. Sebenarnya konsep dan prinsipnya itu sama gitu. Jadi kalau program tahunan itu nantinya panitianya akan dibuat additional team. Contoh yang terdekat itu akan ada wisata edukasi misalkan. Nah, itu akan ada panitia sendiri, terus dengan RAB sendiri gitu ya. Paling nanti bantu ngerekap pengeluaran dan pemasukan aja, yang nantinya karena dia akan dibantuin sama Kak Sinta dan Kak Aci gitu ya. Jadi sebenarnya kalau core utamanya adalah ya membantu proses beasiswa ini invoicing, terus habis itu balance antara pengeluaran dan pemasukan, bantuin ngecekin transferannya gitu ya, ngumpulin bukti transfer dan lain sebagainya. Tapi buat yang program tahunan, supporting juga gitu ya sama tapi kondisional, nggak setiap bulan gitu ya. Dia bulan-bulan tertentu aja, cuma emang kalau untuk wisata edukasi ya cukup banyak aja bonnya gitu, makanya nanti dikerjainnya bareng-bareng gitu ya. Dan dashboardnya mungkin nanti kita bisa sesuaiin lagi gitu ya. Kemarin juga karena dia punya usulan gitu ya, ada beberapa kolom yang bisa ditambah supaya lebih memudahkan. Terus emang ada kategori keuangan yang mungkin perlu kita sepakatin ulang gitu ya. Kayak misal ini tuh termasuk pengeluaran transport, ini tuh konsumsi gitu. Jadi nggak terlalu banyak pilihan kategorinya. Kalau sekarang kan banyak banget ya kode pengeluaran pemasukannya gitu. Tapi nggak tahu nih ternyata cost generalnya itu berapa gitu ya, yang keluar konsumsi transport operasional kayak gitu. Jadi mungkin nanti akan dibuat kategori yang lebih sederhana supaya kita bisa tahu ini tuh masuknya kemana kemana kemana, sama ya khawatir kalau misalkan ada keterangan-keterangan tertentu, entah ada pajak atau seperti apa gitu, kita bisa antisipasi juga gitu. Ya, mulai memikirkan itu ya. Oke, itu aja sih. Nanti mungkin akan ngobrol lebih banyak ya sama Kak Nadia, Kak Sinta, sama Kak Aci di bulan Agustus kali ya. Karena sampai Juni kita masih selesain dashboard yang lama dulu kan, gitu. Oke, next. Lanjut. Nah, di sini mungkin mau kasih tahu juga gitu ya, sebelum ke simpul daya, buat teman-teman kemitraan nanti di bulan Juli akan bantuin seleksi apa sih gitu ya. Mungkin nanti akan bantuin seleksi ini ya teman-teman, tim komunikasi gitu. Kak, tapi kan kita nggak tahu basic komunikasi seperti apa gitu. Tenang teman-teman, sebenarnya kalau di GSB itu latar belakangnya apapun kita terima gitu ya. Mereka yang join di komunikasi nggak harus punya pengalaman di komunikasi gitu. Yang mau kita tahu adalah komitmennya mereka, mereka paham sama tugasnya, mereka bersedia buat tugas 6 bulan yang kayak gitu-gitu sih. Jadi
Nanti akan ada panduan penilaiannya juga dan scoringnya sama kayak simpul-simpul yang lain gitu. Mereka juga mungkin ini pengalaman pertamanya mereka gitu jadi relawan gitu kan. Terus habis itu mereka belum punya basic apa-apa. Ya udah yang kita nilai adalah kemauan dan komitmennya mereka dulu sih. Sama seenggaknya kalau di chat bales gitu. Paling minimal itu sih ya. Jadi nanti mungkin bantuin seleksi formulir ini di fisik komunikasi gitu karena emang komunikasi masih dicari. Cuma nanti pembagiannya seperti apa teman-teman bisa diskusiin bareng gitu. Karena di bulan Juli kan belum mulai berat-berat ya. Baru mulainya itu di Agustus nanti. Semua simpul juga dibikin kayak gitu teman-teman sekarang. Jadi emang apa ya, belajar dari sebelum-sebelumnya. Kalau kita starting program di Agustus itu sangat-sangat mepet gitu. Terus habis itu persiapannya jadi buru-buru semuanya. Makanya sekarang di bulan Juli ada jeda 1 bulan. Di Juli ya udah seleksi relawan bareng-bareng. Di Agustus baru mulai persiapan, September itu baru running programnya gitu. Gitu ya teman-teman, semoga nanti berkenan untuk bantuin seleksi relawannya. Jadi untuk yang teman-teman kemitraan akan bantuin seleksi ini, relawan-relawan komunikasi. Oke, lanjut ke simpul daya. Nah, untuk simpul daya sendiri ini kan ada dua ya, ada tata kelola sama ada SDM. Cuma aku fokus yang tata kelola dulu. Oke, sama seperti yang lainnya, di bulan Juli nanti teman-teman boleh bantuin seleksi relawan gitu. Seleksi relawan apa aja yang harus dibantuin nanti akan dijelasin. Terus di 2 Agustus ini mulai starting point gitu. Kan mereka itu masuk di 11 Juli ya, relawan-relawan itu. Terus habis itu di Juli sebenarnya teman-teman bisa diskusi lebih cepat sih gitu ya. Tapi karena paralel sambil seleksi relawan, takutnya nanti tumpang tindih atau seperti apa. Jadi aku buat di sini 2 Agustus tuh ada diskusi format tools monitoring relawan gitu. Cuma sebenarnya dari sekarang pun udah bisa aja sih gitu ya. Misalkan kalian mau brainstorming, terus cari-cari ide gitu ya, bikin dashboard atau formula Excel yang memudahkan untuk monitoring relawan itu nggak masalah. Pokoknya bikin aja sesederhana mungkin dan ketika orang lihat tuh oh paham gitu ya. Kalau teman-teman mau lihat contoh dokumen di tahun lalu ada di link terpusat, terus nanti teman-teman bisa buka contoh dokumen, itu akan mengarah ke link GSB yang sekarang, yang relawan sekarang. Di situ ada tracking tugas, tapi menurutku itu masih terlalu rumit karena banyak banget opsinya gitu ya. Tidak hadir, hadir, terus hadir tapi telat gitu ya misalkan. Jadi indikator dia hadir dan enggaknya tuh masih terlalu banyak. Mungkin nanti kalau teman-teman punya ide atau cara buat bikin kategori relawan itu lebih oke, lebih bisa dipahami, itu silakan aja ya. Sama misalkan kan kalau sekarang per divisi ya, eh sorry, per komunikasi kita buka aja ya. Kita buka aja kalau gitu, sebentar. Nah, ini contoh dokumen. Ini kalau teman-teman mau lihat ya, yang sekarang dikerjain sama teman-teman relawan. Di sini ada panduan gitu ya. Ini ada banyak banget foldernya. Nah, kalau untuk yang tata kelola, sejauh ini sekarang kita pakainya ini Kak, tracking kalender tugas gitu. Di sini udah ada belum ya Kak Sienik sama Kak siapa ya satu lagi? Oh my God, Kak Haya bukan sih? Ya, terus habis itu, nah di sini itu tuh, oh Fatia ya, iya, oke. Nah jadi kalau yang di batch sekarang nih Kak, tahun ajaran sekarang, kita tuh pakainya kayak gini, tapi pilihan ininya tuh banyak banget gitu kan. Pas aku berpikir lagi, aduh kayaknya terlalu banyak deh gitu.
Kayak ini bisa disederhanain lagi gitu kan. Terus di sini misalkan ya udah cuma nama aja, kodenya gitu. Ini kan ada detail perannya dan segala macam. Mungkin kayaknya nggak perlu ya buat di show gitu. Jadi emang kalau sekarang ini kan per tab sheet ya gitu, karena kemarin itu asumsinya adalah dibantuin sama relawan SDM, terus mereka bertanggung jawab di setiap bagian-bagian ini, tapi ternyata tidak berjalan dengan lancar gitu, sehingga harus dibantu Kak Rahma sebagai sekretaris ngecekin lagi satu-satu gitu. Makanya, kayaknya menarik nih kalau misalkan ada satu tool sheet gitu ya yang buat rekap keaktifan relawan, tapi mungkin dia yang ke bawah terus aja kali ya, yang emang beneran sesuai abjad gitu. Tapi gimana caranya, karena relawannya ini kan beda-beda ya gitu. Ada yang emang dia satu kali sebulan datang gitu, kayak misalkan pengajar, fasilitator. Ada yang emang dia remote gitu, kayak misalkan komunikasi sama modul itu kan dia submit aja gitu kan tugasnya. Nah, terus ada juga misalkan podcast gitu ya, atau misalkan buletin, dia juga cuma satu kali sebulan, tapi kan dia remote gitu ya. Nah, yang kategori-kategori kayak itu sih yang mungkin kalau misalkan ke bawah itu gimana ya cara untuk dia hadir dan tidak hadirnya gitu. Aku sih kebayang beberapa format gitu ya, tapi nanti kita cari bareng-bareng ya, sampai sebelum Agustus mungkin ada contoh template gitu. Teman-teman bayangin aja bisa pelajarin dari sini nih gitu ya. Misalkan analisis gitu. Kayaknya harusnya bentuknya jangan kayak gini deh. Bentuknya tuh ke bawah gitu ya. Terus nanti bisa di-sort divisinya misalkan. Terus nanti ada catatannya aja kalau misalkan mau ini kan yang di lapak baca atau ya mana sih contohnya? Wait. Contoh ini ya yang di lapak baca, di sini itu ada laporan pengunjung juga gitu. Nah, biar nantinya gampang itu gimana ya caranya? Mungkin nanti teman-teman boleh pelajarin sheet ini, terus mungkin analisis kali ya. Kira-kira apa kelemahan format kayak gini sama usulan format barunya seperti apa? Anggap aja ya kurang lebih bentuk relawannya itu akan sama sih kayak gini, karena sebenarnya secara prinsip divisi sama tugas-tugas relawannya itu nggak berubah sama sekali sih gitu. Tapi emang untuk rekapan keaktifannya, kalau teman-teman nanti nemu formula atau template yang lebih mudah dipakai, itu boleh banget ya. Jadi PR teman-teman tata kelola, silakan pelajari ini dulu, analisis bareng-bareng, nanti juga habis pertemuan ini kalian bisa bikin grup komunikasi gitu. Oke, lanjut lagi. Nah, terus di sini membuat master membuat master database relawan gitu. Nah, kan sebenarnya dari 11 Juli itu kita udah punya ya data relawan. Nah, biasanya itu data relawan master ini adalah ibaratnya tuh pegangan teman-teman tim inti gitu ya. Jadi berisinya itu yang paling minimal banget ada nomor telepon sama ada emailnya. Nomor telepon digunakan untuk kalau misalkan dia susah dihubungin pastinya, terus karena relawannya sangat banyak, mereka bisa tim inti gitu ya, khususnya para koordinator dan ketua divisi, mereka bisa cari nomor telepon relawannya tuh di situ gitu. Terus, kalau email berfungsi untuk menginvite segala sesuatu kegiatan di Google Calendar yang mungkin nanti adalah salah satu tugasnya teman-teman tata kelola juga gitu ya. Baik itu ketua divisi ya Kak Widya-nya, Kak Fatia sama Kak Sianik nanti bisa berbagi aja perannya enaknya tuh gimana gitu ya. Berarti kan ada 3 scoop gitu ya. Yang pertama adalah monitoring tim inti keaktifan, terus monitoring keaktifan relawan reguler, sama ada reminding kegiatan untuk tim inti dan relawan reguler gitu.
Jadi emang ada dua nih yang harus dijagain gitu ya, tim intinya sama relawan reguler. Nah tapi rel relawan reguler ini jumlahnya itu kan sangat banyak ya. Nah mungkin perlu dibagi dua juga, makanya kenapa koordinator database itu ada dua. Tadinya mau aku pecah, satunya itu tim inti ngurusinnya, satunya relawan reguler. Tapi secara jumlah itu timpang gitu. Makanya nanti teman-teman bisa diskusin aja ya bertiga, baiknya itu seperti apa. Jadi aku lebih membebaskan keputusannya, aku ikut teman-teman tata kelola aja gitu. Yang penting semua relawan yang terdaftar di divisi atau di simpul termasuk tim inti tuh mereka punya monitoring yang sama, terus dicek secara berkala keaktifannya, dan kalau ada kegiatan tuh mereka terinfokan dengan baik gitu ya. Dan kita menggunakannya toolsnya Google Calendar gitu. Jadi kayak contoh sekarang orientasi, setiap kegiatan itu minimal banget harus di-invite Google Calendar. Kenapa? Karena itu satu-satunya cara mereka buka HP gitu ya. Karena kan kalau Google Calendar tuh biasanya synchronize ke handphonenya kan. Jadi dan email gitu. Jadi notifnya tuh kelihatan. Kalau di WA doang kadang tuh suka skip orang-orang gitu. Makanya kenapa kita coba rapihin gitu ya, informasinya semua akan lewat Google Calendar. Makanya kenapa database email, nomor telepon itu tuh sangat penting gitu. Terus habis itu, ya mungkin di bulan Juli itu kan ada beberapa pertemuan ya, itu masih dari GSB nggak masalah gitu ya, yang nge-reminder dan segala macam. Tapi untuk selanjutnya itu teman-teman boleh bantu ya gitu ya. Misal contoh gini, aku kebayangnya. Simpul belajar. Kan udah ada tuh tim pekan 1, tim pekan 2, pekan 3, pekan 4. Mereka akan bertugas di mana itu udah ada juga. Contoh kita buka ya. Nah ini pekan 1, 2, 3, 4 itu berarti mereka bertugasnya di 6 September, 13, ya 20, 27 gitu. Nah mungkin teman-teman bisa based on ini gitu. Berarti yang tim pekan 1 itu nanti siapa aja, nanti mungkin bisa di-invite di Google Calendar. Tugas pertama misalkan atau apa kayak reminder tugas dan segala macam gitu ya. Jadi seenggaknya selain mereka di reminder lewat divisinya masing-masing, secara official juga mereka terima gitu ya remindernya dari teman-teman tata kelola gitu atau teman-teman database gitu. Nah, sebenarnya ini juga bisa dikerjain setiap bulan, setiap minggu, atau justru emang dari awal aja. Kan sebenarnya setelah pengumuman, mereka udah tahu ya posisi perannya di mana, pekannya pekan berapa, itu tuh udah tahu gitu. Apalagi yang edukasi, karena nantinya kita bakalan gunain LMS, jadi mereka akan membentuk sebuah tim gitu ya. Jadi sebenarnya tim-tim ini ya core-nya nggak berubah, kecuali ada kendala khusus gitu ya. Misalkan kayak mereka emang berhalangan, ada kedukaan atau misalkan ada bencana alam gitu, terus akhirnya digantiin relawan lain gitu. Tapi secara template sebenarnya jadwalnya udah ditentuin dari awal gitu. Terus habis itu misalkan untuk yang simpul gerak gitu ya, di sini ada kegiatan-kegiatan apa aja nih, ada lapak baca, terus habis itu ada ngobrolin buku gitu ya. Nah, di tanggal-tanggal segini mungkin bisa dibuat juga Google Kalendernya. Tapi sebenarnya kalau misalkan yang mingguan terlalu banyak gitu ya, sebenarnya agenda-agenda besar aja sih gitu, perlu di-reminding. Misalkan contoh ya kayak perayaan 1 dekade, ini kan semua harus diundang gitu ya. Terus habis itu kayak misalkan ngobrolin buku menurutku juga penting karena kemarin salah satu kendala dari teman-teman literaksi itu mereka kurang aware gitu ya sama jadwal ketika diinfoin lewat WA doang gitu. Padahal ini kan harus ketemu di Zoom gitu ya. Mungkin ya hal-hal kayak gitu. Tapi kalau misalkan kayak konten yang emang setiap minggunya harus posting ini menurutku nggak usah sih di Google Calendar gitu. Paling lebih ke program aja ya gitu. Terus lanjut
Nah, ini deadline rekap keaktifan. Jadi di sini aku nulisnya itu setiap tanggal 30, 31, ya sekitaran tanggal itu. Paling di November sama Desember aja ya. Di November itu di tanggal 29, di Desember tanggal 27. Mungkin untuk deadline-nya itu maju di tanggal 13 gitu ya. Karena kan sebenarnya sebelum graduation itu kita bakalan ngumpulin semua data ya, teman-teman gitu. Mungkin mau share juga laporan ini. Jadi biasanya di setiap semester nanti akan ada satu PPT yang harus kita isi bareng-bareng gitu. Ini juga baru dilakukan di semester ini ya gitu. Tapi ini mau dijadiin pembiasaan juga. Nah, di sini nanti akan ada dampak bersama, kita bakal shout out gitu, siapa aja yang ngerjain untuk beberapa dampaknya gitu ya. Misalkan kita mention relawan tim intinya di divisi tersebut, terus habis itu ada berapa relawan sih yang terlibat gitu ya. Terus apa yang sudah baik, apa yang lebih baik gitu. Terus habis itu ada pesan-pesannya, terus kita biasanya di akhir semester itu apresiasi untuk relawan. Jadi misalkan relawan terbaik versi divisi akademik, relawan terbaik versi divisi edukasi gitu. Nah, dengan adanya tata kelola, nanti teman-teman ketua divisi dan koordinator mungkin akan lebih terbantu untuk menentukan poin yang lebih objektif. Karena biasanya selama ini masih by feeling gitu ya. Jadi kayak perasaan ini emang rajin sih, tapi ternyata pas dilihat gitu, oh dia suka izin ya gitu. Jadi dengan adanya rekapan keaktifan, semoga juga bisa jadi data pendukung ya buat teman-teman ketua divisi dan koordinator untuk lebih objektif juga kasih apresiasi ke relawan. Gitu. Terus di September ada hapus relawan nonaktif dari database. Nah ini salah-salah. Uh, Ubah status ya. Oke. Jadi kesimpulannya adalah kita nggak menghapus database, tapi ubah status aja ya teman-teman gitu. Karena kemarin itu juga jadi considering ya antara aku, Kak Widya, sama kemarin ngobrol sama developer website gitu. Terus kayaknya buat divisi yang lain juga penting juga ya kita tahu histori relawan ini tuh kenapa gitu statusnya. Dan bisa jadi nanti kita punya data akhirnya, oh ini yang sering hilang, nggak ada kabar gitu. Jadi kalau semester depan dia apply lagi, udah tobat atau belum nih gitu ya misalkan. Jadi ada ibaratnya riwayat namanya lah gitu. Jadi di sini nggak dihapus gitu ya dari database, tapi lebih ke ubah status aja, jadi relawan tidak aktif gitu ya. Terus kalau misalkan di grup WA itu harus dihapus. Jadi mungkin ini juga yang harus dilakukan berkala sama teman-teman database dan tata kelola, uh, terutama di grup besar gitu ya. Di grup besar itu teman-teman remove berkala setiap bulan. Jadi misalkan di bulan ini ada 5 nih yang nggak aktif gitu ya. Nah, 5-nya itu ya udah di-remove dari grup. Paling ya sebelum remove kasih warning dulu ya ke grup gitu. Teman-teman, kami dari divisi tata kelola gitu ya. Seperti biasa kami mau verifikasi data relawan, data keaktifan relawan. Terus karena 5 nama ini misalkan nggak aktif dan nggak respon, makanya kami ubah statusnya jadi nonaktif dan dihapus dari grup WhatsApp gitu. Terus nanti teman-teman bisa koordinasi atau lapor di grup tim inti, tolong ketua divisi dan koordinatornya hapus juga dari grup divisi gitu. Sebenarnya bukan ngusir atau gimana-gimana, tapi lebih biar aktual aja angkanya. Misalkan kan teman-teman juga bisa mantau dari grup WhatsApp gitu ya, berapa member gitu. Kalau misalkan dia pasif kan juga sayang juga gitu kan. Maksudnya misalkan harusnya ada 12 tapi yang aktif cuma 10 gitu nih, yang duanya ngapain gitu kan. Jadinya makanya dihapus secara berkala. Terus yang kedua supaya nggak kecolongan e-sertifikat sih gitu. Makanya
Sebenarnya kita tetap double checking ya teman-teman gitu, tapi ada aja gitu ya, kadang pernah kita nemuin gitu di semester kemarin, dia bener-bener nggak ngerjain tugas gitu, tapi dia isi umpan balik karena mungkin kelupaan dihapus ya dari grup gitu, terus akhirnya dia isi umpan balik untuk klaim e-sertifikat gitu. Dan tanpa merasa bersalahnya, dia nagih gitu ya sertifikat tersebut. Tapi untungnya kita punya data gitu. Kita ngasih tahu kakak nggak hadir di pertemuan dan tugasnya, terus cuma hadir satu kali di tanggal ini, tapi itu juga nggak selesai gitu ya. Jadi emang ada riwayatnya dan akhirnya relawannya nerima gitu dan mengakui gitu bahwa emang nggak kontribusi gitu. Jadi sebenarnya tata kelola dan database itu diperlukannya hal-hal yang kayak gitu sih, bukannya pelit untuk ngasih sertifikat ya teman-teman, tapi selama ngebangun GSB gitu sebenarnya ya tujuan GSB dibentuk itu ya ngelatih kita sebagai manusia juga sih gitu. Maksudnya gimana caranya menghargai orang secara adil gitu ya. Terus masa effort relawan yang besar gitu ya, yang rajin, kita harus apresiasi lebih kan gitu. Kan nggak adil juga kalau misalkan nih relawannya males-malesan gitu ya, terus dia akhirnya dapat apresiasi yang sama. Jadi kurang lebih untuk itu tujuannya. Terus udah sebenarnya setiap bulan template ya sama gitu. Nanti teman-teman cari variasi aja biar nggak bosen. Karena mungkin database sama tata kelola lebih kayak gitu ya, di balik layar, terus paling nanti ngecek LMS untuk yang simple belajar gitu ya. Ya yang kayak kayak gitu-gitu aja sih gitu. Cuma ya ini nggak bisa dianggap enteng juga karena ngecekin dan monitoring itu kan lumayan juga ya teman-teman gitu. Apalagi kalau misalkan ketua divisi atau koordinatornya susah nih diajak kerjasama atau dia slow respon gitu ya. Nah itu juga jadi challenging-nya teman-teman tata kelola dan database nih gitu. Nanti mungkin perlu didiskusin juga ya mitigasi-mitigasi atau tantangan yang sekiranya tuh bakalan dihadapin kayak gitu. Oke, nah terus di bulan Juli ini nanti teman-teman bakalan bantuin seleksi relawan apa sih gitu ya. Kalau tadi yang kemitraan akan bantuin seleksi yang komunikasi, kalau yang simpul daya akan ngebantuin relawan-relawan program dan SDM gitu ya. Jadi ada posisinya koordinator pengembangan relawan, terus program relawan, admin komunitas relawan. Nah, ini beberapa programnya dan teman-teman nanti jangan khawatir sama kayak simpul Gema dan simpul lainnya, bakalan ada panduannya. Terus tugas relawan per kodenya juga udah ada gitu ya. Panduan apa yang harus diseleksi juga nanti udah ada gitu. Dan ini waktunya sangat panjang dari 14 Juni sampai 5 Juli. Jadi teman-teman bisa atur aja gitu ya waktu-waktu tersebut. Cuman menurutku better ya nanti didiskusin aja kalian mau pembagiannya seperti apa. Karena kan pendaftarannya berkala ya gitu. Mungkin nanti teman-teman cek berkala juga, oke nanti langsung dikomunikasiin aja setiap minggunya. Mau dong mulai ini deh, mulai seleksi sekarang gitu ya. Terus misalkan mulai ngajak ngobrol relawannya tuh sekarang gitu. Tapi sebenarnya starter kit untuk seleksi relawannya udah disiapin sih gitu teman-teman sebelum 14 Juni. Insya Allah 11 Juni seluruh link-link, template, terus dan lain-lainnya itu udah lengkap. Jadi nanti teman-teman bisa pelajari juga ya di tanggal 11 Juni itu. Oke, sampai sini mungkin dari teman-teman tata kelola atau database ada pertanyaan atau sudah cukup jelas? Aman? Oke, boleh kasih tanda-tanda? Tanda-tanda. Aman ya? Oke, Kak Fatia aman? Pasiennya udah, oh udah nih. Mungkin aku izin catch ya, Kak, karena ketinggalan. Oh iya, nggak apa-apa. Sip, thank you ya teman-teman. Kalau gitu 30 menit terakhir ini aku akan ngejelasin satu dokumen lagi yang mungkin baru juga ya dibuat di semester ini, tapi semoga ini bisa membantu teman-teman.
judulnya itu sama, buka link terpusat aja. Terus habis itu nanti teman-teman bisa pilih, sebentar, bisa pilih SOP definisi operasional. Jadi kalau misalkan sebelumnya itu kan mungkin masih ada beberapa ngawang-ngawang, terus akhirnya kesepakatannya itu diambil dari divisi aja, cuma jadinya knowledge-nya cuma di divisi tersebut gitu ya. Nah ini untuk yang sekarang kita coba bikin panduan definisi operasional atau SOP yang emang dibuat sama GSB gitu. Nah, di sini ada dokumen yang mencakup 13 bagian kurang lebih, dan ini yang biasa sering ditanyakan gitu ya. Yang pertama ini relawan aktif dan sertifikat relawan, ini buat semuanya, jadi kategorinya gitu ya. Di sini biar teman-teman juga jelas, misalkan tim inti itu kan jadwal khususnya itu 4 kali seminggu karena dari Kamis sampai hari Minggu. Tapi kan sebenarnya nggak full gitu ya 4 hari itu juga, lebih ke Kamis Jumat tuh asinkronus gitu ya. Tapi memang secara peran itu lebih teknis dan tanggung jawabnya lebih besar karena ibaratnya kalian induknya lah buat teman-teman relawan reguler gitu. Terus ada relawan reguler offline dan online. Nah, ini biasanya 1 sampai 2 kali sebulan hadirnya fisik atau hadirnya online gitu. Terus ada juga relawan remote gitu. Dia bisa aja 1 kali atau 2 kali seminggu dan waktunya fleksibel gitu ya. Kontribusinya nggak terikat kehadiran, tapi misalkan outputnya itu ada. Contoh kayak komunikasi gitu ya. Mereka nggak hadir di mana-mana, tapi outputnya adalah mereka bikin satu konten misalkan. Terus teman-teman akademik, mereka based on deadline, tapi mereka akhirnya bikin satu modul, satu PPT, kurang lebih gitu. Terus habis itu definisinya adalah relawan aktif itu 65%. Jadi nanti ini tuh akan ditarik buat akhirnya gitu. Nah, gimana status final si relawan tersebut gitu. Jadi misalkan kalau untuk yang per bulan ini untuk monitoring. Misal dia harusnya hadir 2 kali nih sebulan gitu ya. Nah, kalau komitmen dia 65% di bawahnya berarti seenggaknya dari 2 kali, sekali dia hadir itu masih oke. Tapi kalau udah 2 kali, dua-duanya nggak hadir, ini perlu perhatian gitu. Karena dia nggak mencapai 65% kehadiran kan. Nah, ini koordinator menghubungi relawan untuk diskusi gitu. Dikonfirmasi atau one on one atau seperti apa gitu. Kalau tim inti gimana Kak? Udah pasti akan one on one gitu. Jadi mungkin akan sama aku atau sama kakak-kakak pembina atau pengawas gitu, ditanya lagi komitmennya, kendalanya seperti apa gitu. Karena kalau tim inti ini kan cukup krusial ya posisinya, yang teman-teman tahu juga gitu, beda sama relawan reguler yang mungkin mereka lebih ke eksekutor gitu. Karena kalau tim intinya hilang, kayak koordinator hilang, relawannya pasti akan bingung teman-teman gitu. Karena ada pernah juga gitu ya pengalaman ketua divisinya gitu ya sulit dihubungin gitu ya. Akhirnya koordinatornya juga bingung, relawannya juga bingung, dan itu akhirnya mempengaruhi semangat mereka buat nyelesain tugas relawan. Kurang lebih gitu. Terus habis itu kalau kehadirannya di bawah 65% dianggap ya udah nggak aktif gitu ya. Terus ini ada ketentuan sertifikat, jadi apresiasinya seperti yang tadi udah aku bilang, kita mau belajar menghargai orang, terus belajar untuk kasih apresiasi yang sepadan juga sama effort yang udah diberikan gitu. Jadi untuk kehadiran 80% ke atas, ini nanti bunyi sertifikatnya adalah sertifikat penghargaan. Kalau dia di 65% sampai 79% ini sertifikat partisipasi. Kalau di bawah 65% itu nggak dapat sertifikat. Tapi ada notes-nya di sini. Misal, nantinya relawan yang nggak aktif secara administrasi, tapi menurut koordinator sama ketua divisi ini dia pernah kontribusi gitu ya di satu proyek atau misalkan di satu momen gitu. Nah, nanti
case relawan yang kayak gini bisa kita terbitkan sertifikat, tapi bukan periode panjang 6 bulan, tapi emang periode partisipasi di proyek atau program tersebut aja gitu. Oke, terus siswa aktif ini juga, ini tapi lebih ke edukasi ya teman-teman, aku skip dulu. Kelas juga lebih ke edukasi. Nah, ini mitra. Ini lebih ke kemitraan ya gitu. Jadi definisi mitra aktif adalah kita punya MOU atau kesepakatan, terus habis itu ya seenggaknya minimal satu bentuk kerjasama gitu ya di 6 bulan terakhir. Terus terlibat aktif di komunikasi, misalkan masih ngerespon dan lain-lain gitu. Terus ya komitmen untuk support program gitu. Nah, ini mungkin kategori kolaboratornya gitu atau mitra, misal perusahaan, CSR itu contoh bentuk kontribusinya bisa aja dana program, barang in-kind, fasilitas atau SDM. Kampus atau universitas, relawan magang, KKN, riset bareng, atau fasilitas. Sekolah atau lembaga pendidikan, misalkan pelibatan siswa, kelas belajar, pelatihan pendidik gitu ya. Brand atau media bisa promosi, produk donasi, kerjasama konten gitu. Nah, jadi mitra-mitra ini nantinya juga akan ada dokumentasi database-nya gitu. Nah, nanti mungkin akan dibantuin gitu ya sama panitia-panitia program tahunan gitu, yang mana tadi aku mention mereka adalah tim edisional atau tambahan sesuai program yang sedang berjalan. Oke, lanjut. Ini konten, karena nggak ada komunikasi aku skip ya. Terus program terlaksana. Nah, ini sebenarnya program terlaksana ya sama sih kayak teman-teman semua gitu ya. Ada laporannya, ada riwayatnya. Terus di sini ada beberapa program rutin gitu yang mungkin di-highlight gitu ya. Ada lapak baca, terus ada ngobrolin buku online, wisata edukasi, kado lebaran, ngabuburit, sampai pilot-pilotnya nih, kayak jelajah profesi sampai antologi siswa gitu. Nah, indikatornya ya program dianggap terlaksana kalau apa? Kalau ini gitu, ada ketentuan khususnya ya. Kalau ya aktif, ada kegiatannya, ada laporannya gitu ya. Narasumbernya hadir misalkan dan segala macam gitu. Terus fundraising terpenuhi. Nah, ini adalah target capaiannya di tahun ini ya gitu. Jadi fundraising yang harus dicari itu kurang lebih ini. Sebenarnya di luar ini sih butuh juga gitu ya buat operasional, tapi seenggaknya yang perlu di show off gitu ya, untuk jadi komunikasi keluar, kita akan cari fundraising ini gitu. Untuk beasiswa targetnya 18 juta, ini ambil rata-rata ya angkanya gitu. Nggak berani tinggi-tinggi, tapi semoga ini doa minimal gitu ya. Terus nanti bisa dapat lebih banyak. Nah, ini kita coba campaigning sampai 30 November, apapun bentuknya ya, nggak cuma kakak donatur, bisa aja misalkan beasiswanya itu ya beasiswa yang lain gitu ya, kayak beasiswa buku bacaan dan segala macam gitu. Tapi semoga ya targetnya nyampe 18 juta di tahun ini. Wisata edukasi 30 juta, insya Allah di 7 hari sebelum pelaksanaan. Asbun dan doa dulu aja. Kado lebaran 10 juta 7 hari sebelum hari raya. Ngabuburit 5 juta 7 hari sebelum pelaksanaan, Subaski Lab 1 juta per batch 3 hari sebelum batch dimulai gitu. Nah, jadi untuk mendapatkan fundraising ini ada banyak ya yang dilakukan. Kalau buat teman-teman kemitraan, fokus di beasiswa aja, yaitu ya dengan pendaftaran kakak donatur, paling nanti bantu share-share aja ya ke jejaringnya teman-teman, siapa tahu temennya ada yang mau jadi kakak donatur. Kalau untuk wisata edukasi dan Subaski Lab, ini nantinya akan dibantuin sama panitia yang memang mereka berkontribusi di program tersebut gitu. Jadi selain itu fundraising yang kita lakukan ya kolaborasi sama eksternal, terus buka donasi publik sama crowdfunding gitu ya di platform Kita Bisa biasanya seperti itu teman-teman. Oke, terus habis itu next
Pelaporan dan dokumentasi. Nah, ini mungkin lebih ke tata kelola ya sama database. Jadi komponennya itu ada laporan rekap keaktifannya, terbit tepat waktu, dan ini terbitnya sesuai kalender simpul, maksudnya yang tadi ya kakak-kakak gitu. Di setiap bulannya udah ada tanggalnya. Isi minimum laporan, apa aja sih yang harus dilaporin gitu ya. Terus kenapa laporan ini ada, siapa yang bisa baca gitu. Berarti kan setiap simpul nih dia tahu gitu ya, oh relawan kamu nih dari 20 ada 3 nih yang nggak aktif gitu ya. Terus kita udah hapus misalkan udah ubah statusnya di database gitu dan udah hapus di grup WhatsApp misalkan kayak gitu. Terus format laporannya ini juga perlu diperhatikan, ada spreadsheet yang di-share ke ketua divisi koordinator sama semua relawan bisa akses view only gitu. Supaya mereka bisa tahu sendiri namanya tuh ada di mana gitu ya aktifnya. Verifikasi laporan, data divalidasi gitu ya. Ini nomor HP-nya masih bener nggak? Kadang kan ada relawan tuh yang, Kak nomorku ganti ya gitu. Terus Kak emailku jangan yang ini ya gitu. Nah itu tuh informasi-informasi kayak gitu harus sampai ke teman-teman database karena kalau misalkan database master datanya nggak diubah nanti akan salah terus gitu ya kontaknya. Terus database relawan diperbarui bulanan. Misalkan ada data baru yang kayak tadi tuh ada perubahan nomor telepon, email, atau misalkan bahkan ada tambahan relawan baru. Biasanya suka ada, Kak, temenku nih mau bersedia buat jadi pengganti gitu ya. Udah kita kasih tahu gitu ya, udah diajak ngobrol. Nah, berarti kan ada data relawan baru. Nah, ini juga harus sampai ke database sama tata kelola. Terus arsip kegiatan yang tadi ya seperti udah disampaikan, jadi ada direktori dokumentasi, penamaan filenya, formatnya kayak gini, simpul nama kegiatan tanggalnya, misalkan simpul belajar kelas numerasi tanggal berapa gitu ya. Jadi ibaratnya kegiatan persimpulnya terdokumentasi dengan baik. Atau kalau misalkan teman-teman ngerasa kayak per divisi deh Kak, jangan per simpul. Nah itu juga nggak apa-apa. Yang penting seragam aja ya nanti gitu. Terus ini kepuasan dan retensi relawan. Jadi nanti kita di akhir akan nyebar survei teman-teman 2 kali per tahun. Terus nanti keberhasilannya adalah 65% dari total pendaftar itu mereka mengisi form responden. Dan dari hasil responden itu rata-ratanya adalah skala 3 dari 4. Itu yang dianggap ya udah gitu berarti program kita berhasil, relawannya puas, punya experience yang menyenangkan di komunitas ini gitu. Nah, cara menghitung retensinya kalau tim inti aku dan GSB merasa berhasil kalau 85% di antara teman-teman tim inti bertahan sampai akhir tahun ajaran. Jadi, mohon bantuannya untuk bertahan. Semoga 100% ya, nggak 85% gitu. Terus relawan reguler 65%. Kenapa ini lebih rendah? Karena memang ya pengalaman sebelum-sebelumnya seperti itu, jadi diambil persentase rata-rata. Nah, relawan yang ngundurin diri secara resmi dan baik-baik mungkin bisa dibilang bukan relawan aktif, tapi kita anggap statusnya adalah alumni aktif GSB. Dengan ada notes gitu ya, misal banyak banget relawan yang mungkin dia izinnya baik-baik itu karena kondisi kesehatan teman-teman. Misal mereka habis operasi, terus habis itu misalnya kerja pindah keluar kota gitu ya. Ini case-nya yang relawan offline gitu ya. Terus kebanyakan sih offline ya, yang pamitnya tuh baik-baik gitu. Kalau yang online sama remote tuh jarang banget. Karena mungkin mereka nggak ngerasa ketemu juga kali ya. Terus habis itu mungkin ngerasa ya udah cuma online dan remote gitu. Tapi seenggaknya mungkin nanti bisa disampaikan aja ke relawannya ketika teman-teman udah bertugas bareng relawan. Uh, Ya kita harus satu sama lain saling ngabarin kayak gitu. Terus ini pengajuan pembelian alat, mungkin lebih ke simpul belajar, aku skip ya. Nanti kalian bisa baca sendiri juga kalau mau tahu. Nah ini mungkin kalau yang mengundang menjadi narasumber eksternal. Ini nggak tahu sih ya akan relevan atau enggak ke teman-teman. Ini mungkin boleh dibaca juga aja secara mandiri gitu.
Paling ya relevan kalau program sih ya gitu. Kalau program tahunan mungkin lebih ke Kak Aci dan kawan-kawan panitia edisional ini nanti aku jelasin terpisah aja. Tapi intinya adalah prinsipnya kalau GSB ngundang narasumber kita memang masih di pro bono atau tanpa bayaran gitu. Jadi memang belum punya anggaran honorarium gitu ya. Tapi kita bisa provide ya kalau online itu e-sertifikat, kalau offline itu ada konsumsi sama e-sertifikatnya. Terus kalau misalkan GSB yang diundang atau teman-teman tim inti ini kan bisa dibilang udah jadi perwakilan GSB ya gitu. Kadang tuh kita suka terima undangan gitu kayak jadi pembicara atau misalkan sharing session gitu. Nah, aku juga pengen kasih ruang ke teman-teman tim inti gitu ya. Tapi emang kadang ada request juga sih, misalkan Kak harus foundernya misalkan gitu atau boleh deh perwakilannya misalkan tim akademiknya atau tim programnya gitu ya. Nah, pengen juga ngasih kesempatan ke teman-teman kalau ada undangan gitu, kalian juga bisa jadi narasumber mewakili GSB gitu ya. Cuma pada prinsipnya adalah sebenarnya sama ya, masih pro bono, bersedia gitu kalau pro bono, asal kegiatannya itu emang gratis gitu. Tapi kalau ada HTM-nya, terus dia brand atau corporate, uh, di sini kita ya minimal ada uang transport gitu ya. Misalkan teman-teman berangkat gitu kan ke lokasinya, seenggaknya tuh ada penggantian transport gitu ya. Terus kalau brandnya baik atau misalkan komunitas atau lembaganya baik, biasanya mereka juga transparan gitu. Mereka bilang ada honorarium, tapi mungkin ya jumlahnya tergantung kesepakatan masing-masing ya. Ada yang emang jumlahnya itu ya sesuai komunitas gitu. Misal cuma nyediain 150.000 buat ganti transport gitu ya. Ada yang emang sesuai sama undang-undang misalkan kayak contoh lembaga pemerintahan tuh biasanya mereka ya udah gitu ya ada apa sih budget tersendiri gitu ya untuk undang narasumber dan segala macam gitu. Terus itu sih sama ini kalau misalkan GSB diajak kolaborasi tapi ngelibatin anak-anak, nah ini kita sangat-sangat spesifik gitu ya. Jadi emang terutama kita nggak pengen anak-anak tuh cuma diperalat doang gitu ya buat ngeramein sesuatu event gitu, tapi kita pengen ngeliat juga ini programnya apa, tujuannya apa gitu-gitu. Sama kita pengennya ya nyaman dan layak gitu buat anak-anak. Misal transportnya, terus harus ada snack, harus ada makan siang gitu ya. Terus habis itu harus ada misalkan apresiasi souvenir gitu ya buat semua anak-anak, sejumlah anak-anak kayak gitu. Yang emang bisa dibawa pulang. Kurang lebih gitu sih. Terus udah, nah ini alur kolaborasi eksternal mungkin um, lebih ke umum. Mungkin yang nggak tahu juga kalau tim inti juga ada yang sedang menjalankan ini gitu. Tapi ya kita terbuka sama penelitian, magang, praktik gitu ya. Cuma alurnya lebih dirapihin aja gitu. Biasanya tuh yang sering minta minta responden, terus habis itu nyebarin survei gitu-gitu ya. Tapi emang untuk tugas akhir dan segala macam. Nah, tapi kadang tuh mereka nggak detail gitu mintanya. Kayak dadakan tiba-tiba, Kak, bisa bantu nggak 3 narasumber relawan gitu. Hah, ini tujuannya apa, judulnya apa gitu. Kita kan nggak tahu ya. Jadi sekarang dibuat flow-nya lebih terstruktur gitu. Udah, terus habis itu keamanan akun data dan digital, ini mungkin nanti ada beberapa tim inti yang megang beberapa akun gitu ya. Nanti aku akan infoin menyusul untuk kredensialnya. Siapa aja yang megang, pastinya mungkin ketua divisi akan lebih banyak tahu gitu ya akses-aksesnya yang nantinya mungkin bisa dikasih tahu ke koordinator yang membutuhkan gitu. Terus udah sih ini nanti teman-teman bisa baca sendiri. Ya, selesai. Kurang lebih ini mungkin mau minta pendapatnya dan ini masih open to discuss. Tadi sesi siang juga udah aku sampaikan. Buat teman-teman apakah SOP ini mencerahkan gitu ya atau berguna gitu ya informasinya atau seperti apa mungkin boleh komen di kolom chat. Kira-kira
apa ya, memudahkan atau enggak gitu. Silakan, boleh tahu konfirmasinya dulu di kolom chat. Kalau merasa memudahkan, ketik angka 3 deh. Oke, thank you Kak Widya. Yang lain? Oke, 333. Oke ya, sip. Mungkin itu aja sih kalau hari ini. Terus nanti teman-teman bisa tracking aja mulai tugasnya perlahan ya gitu. Mungkin nanti dokumen lengkap semuanya banget tuh tanggal 11. Buat yang sekarang kalian ya udah pelajari aja dulu gitu ya si OKR-nya, terus habis itu kalender-kalendernya. Tanda ini kalender-kalender penting gitu ya. Sama nanti ini kalau kalian lihat di samping kolom F itu ada statusnya. Jadi ini akan memudahkan teman-teman setiap minggu itu harus ngerjain apa sih gitu ya. Nah, ini nanti bisa di checklist gitu. Oh, ini selesai misalkan. Oh, ini nggak selesai gitu. Nah, kalau nggak selesai itu tuh kenapa bisa dikasih catatan. Jadi, kalender ini bukan kalender perorangan, tapi kalender per tim. Dan mulai hari inilah teman-teman akan belajar leadership gitu ya. Dan mengelola tim gitu dalam format kerelawanan. Mungkin bakalan banyak banget tantangan-tantangan seru, cobaan-cobaan yang kalian hadapin gitu ya. Terus habis itu ya hal-hal yang mungkin kalian baru pernah ngalamin atau udah pernah ngalamin tapi kok ini lebih susah gitu ya. Nah, itu pasti akan ketemu persimpangan-persimpangan kayak gitu. Jaga semangat antar teman-teman di anggota divisinya itu sangat penting karena kalau misalkan satu udah kehilangan semangat itu akan susah nyalain apinya lagi gitu ya. Kalau misalkan kalian tiba-tiba nanti di pertengahan jalan burnout atau bingung, dikonsultasiin aja gitu. Kalaupun butuh jeda, silakan dikomunikasiin. GSB terbuka juga, tapi ya jedanya juga harus didelegate dulu ya gitu. Jangan sampai jedanya tuh tiba-tiba ngilang gitu. Itu aja sih paling teman-teman. Kalau dari aku, semoga semangat terus dan semoga kalian betah ya untuk menjalankan tugas-tugas ini. Terakhir deh nanya sebelum di end nih, udah siap bertugas setelah mendengar penjelasannya? Coba ketik di kolom chat. Siap? Kalau udah siap boleh juga jempol atau love atau kasih reaction apapun. Siap gak ya? Ayo, udah siap belum? Kayak Nona nih. Kayak siap gak siap harus siap ya. Karena kalian udah terjebak gitu. Oke, kalau gitu itu aja. Semoga lebih memudahkan ya di 10 tahun GSB ini. Ya, makasih udah bantuin semuanya. Selamat istirahat. Dadah semuanya.